pagi yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Jumboh SPH, mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan LPTK IRKN Ambon, sekaligus guru pendidikan agama Kristen SMPN 1 Simpang Gilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Alkitab Penuntun Hidupku. Materi ini merupakan materi PAK semester 2 tahun 2025 dan saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini ada kesempatan di jam hari ini anak-anak kelas 7 boleh memulai pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Semuanya sehat? Ya. Masih semangat untuk belajar agama hari ini? Semangat. Puji nama Tuhan. Oke, sebelum ibu kita ke materi hari ini, materi kita hari ini adalah materi tentang Alkitab Penuntun Hidupku, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita adakan ice breaking dulu ya, anak-anak ya. Ya, kita mau menyanyi dulu. Oke, silakan berdiri anak-anak semuanya. Kita mau ice breaking, memuji nama Tuhan. Pakai gerakan ya, semuanya pakai gerakan. Semangat ya anak-anak ya. Semangat semua ya anak-anak semuanya ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini anak-anak, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita hari ini akan memulai pelajaran kita. Minta tolong saudari Michelle untuk berdoa. Berdiri Michelle. Berdiri. Ya. Amin. Terima kasih untuk Michelle yang sudah berdoa. Ya anak-anak, sebelumnya itu Ibu mau memberitahu kepada anak untuk mengumpulkan tugas gereja tiap minggu. Silakan dikumpulkan anak-anak semuanya, biar Ibu bisa menilai untuk nilai tugas kalian. Desi hadir? Oke. Michelle? Ya. Felicia? Tadi Ibu sudah menyampaikan materi kita di bab 6 itu adalah Alkitab sebagai penuntun hidupku. Ya, di sini Ibu akan membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama adalah menghargai Alkitab melalui lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Terus yang kedua membiasakan diri membaca Alkitab melalui kitab 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dan yang ketiga adalah menjelaskan definisi Alkitab
Lalu yang keempat, mendeskripsikan sejarah dan struktur Alkitab. Dan yang kelima adalah menemukan manfaat Alkitab. Keenam, mendeskripsikan fungsi Alkitab bagi diri sendiri. Lalu yang ketujuh, nanti ada tugas yang harus anak-anak kerjakan semua. Untuk tugas di rumah adalah membuat karya berupa video, jurnal, atau clipping, yaitu program membaca Alkitab di keluarga kecil. Nanti baru akan Ibu jelaskan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian buat nanti untuk tugas kalian. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, anak-anak akan Ibu bagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok, nanti anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena nanti ada beberapa tugas yang akan Ibu kasih kepada anak-anak semuanya. Untuk kelompok 1 silakan bergabung, Febian, Michelle, dan Naomi. Ayo. Di kelompok 1 sebelah sana, Febian, Michelle, dan Naomi, silakan. Terus kelompok 2, yuk tulis nama kelompoknya sama tunjuk ketua kelompoknya siapa. Nanti ketuanya itu akan menyampaikan presentase yang akan disampaikan di depan ya. Silakan, sudah? Yesi, catat nama kelompoknya siapa? Salah satu dari kalian lah ya. Ayo, kelompok 1. Ya, di sini ada pertanyaan untuk anak-anak semua. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya ya kepada kalian, ya. Pernah melihat Alkitab? Punya kalian di rumah Alkitabnya? Bukan punya ya, pastinya punya. Seperti ini Alkitabnya, ya. Terus Ibu mau tanya. Menurut kalian masing-masing, Alkitab itu apa sih sebenarnya menurut kalian? Ayo, siapa yang bisa? Dery, apa Alkitab menurut Dery? Alkitab adalah kitab suci yang ditulis. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Lalu yang kedua siapa lagi yang berani untuk ya, Naomi? Firman Tuhan. Ya, tepuk tangan. Ada yang berkata bahwa Alkitab itu adalah Alkitabnya orang Kristen. Terus ada juga yang teman kalian bilang Alkitab itu adalah firman Tuhan, Bu. Ya, dan sebagainya. Ya, mari kita mempelajari tentang Alkitab itu apa sih sebenarnya menurut orang Kristen ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Silakan dibuka dulu firman Tuhan kita. Baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Silakan dibuka firman Tuhannya. Alkitabnya 2 Timotius pasal 3. Oke. Nanti minta Yonatan membaca ya. Berdiri ya Yonatan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kuat-kuat ya Yonatan bacanya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diikhlakkan Allah memang berfirman untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Renata sudah dalam firman Tuhan untuk di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 bahwa kita orang percaya harus percaya akan firman Tuhan. Sekarang Ibu mau memberikan sebuah video. Anak-anak tolong simak dan dengarkan baik-baik ya videonya. Tentang sejarah terbentuknya Alkitab, bahasa dan penyusunan Alkitab. Minggu lalu, Jawaban sudah membahas tentang sejarah Alkitab yang merupakan firman dari Allah itu sendiri. Buat yang belum nonton, bisa klik link yang ada di kanan atas ya. Perlu ribuan tahun untuk menghasilkan Alkitab yang ditulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apakah isinya bertentangan satu dengan yang lain? Dan tentang siapa Alkitab menceritakan isinya? Saksikan terus Fakta Alkitab tentang sejarah Alkitab part 2. Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani. Sebelum ditulis, kisah-kisah tentang Allah dan hubungannya dengan manusia dikisahkan turun-temurun secara lisan.
Setelah manusia mengenal tulisan sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, maka kisah-kisah lisan tadi mulai dituangkan dalam tulisan. Tulisan paling tua dalam Alkitab Ibrani mungkin berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ya, itu adalah video tadi, itu adalah definisi Alkitab, sejarah dan struktur Alkitab. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Alkitab penuntun dalam hidup kita, ya. Kalau tadi anak-anak sudah menyampaikan bahwa Alkitab itu adalah Alkitabnya orang Kristen, terus Alkitab itu adalah firman Tuhan, terus Alkitab itu merupakan firman Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Di sini kalian boleh simak dan lihat bahwa Alkitab itu adalah kitab yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan orang Kristen, ya. Pembelajaran mengenai Alkitab sebagai pegangan hidup akan memberikan pencerahan kepada anak-anak semua untuk memahami Alkitab, ya. Terus apa fungsinya bagi orang Kristen dan mengapa orang Kristen dianjurkan untuk setia membaca Alkitab. Selanjutnya, ini menurut Nitschke dan Boland dalam Dogmatika Masa Kini 2010 mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, bahkan dikatakan karena ada gereja maka ada Alkitab, ya. Jauh sebelum Alkitab dibukukan menjadi seperti yang kita lihat, ya. Sudah lama ada 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch atau Torah, ya. Torah itu adalah firman Tuhan, ya. Minta tolong Febian baca. Diilhamkan itu artinya di sini di infokusnya aja. Kuat bacanya. Si penulis Alkitab itu digerakkan, dipimpin oleh Allah sehingga dia dapat menuliskan kebenaran-kebenaran yang mungkin dia belum mengetahuinya. Diilhamkan juga bisa diartikan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang menulis Alkitab itu, sehingga pikiran mereka dibukakan, mereka dapat menuliskan kebenaran-kebenaran Allah dengan tepat. Perkataan diilhamkan oleh Allah dalam bahasa Yunani berarti bernapas oleh Allah. Dinapaskan oleh Allah. Firman Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup, ya, sebagai patokan kita supaya iman kita lebih percaya lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Alkitab itu, di dalam Alkitab ini terdiri dari 2 bagian ya, Nana, ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab itu terdiri dari 66 bagian, ya. Perhatikan yang disebut dengan 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Terus selanjutnya pelajaran yang akan diajarkan dalam Alkitab bagi peserta didik adalah, yang pertama adalah baca, matching, ayo. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Berdoa. Lalu yang ketiga apa? Keempat, berhati-hatilah. Yang kelima, jangan menjadi sama dengan dunia. Iya, memahami kehendak Allah. Kali Alkitab itu memiliki banyak kegunaan atau fungsi bagi orang Kristen. Alkitab itu dapat dilihat sebagai buku panduan, ya. Hidup di mana orang Kristen dapat memperoleh nasihat, ya, bimbingan dan petunjuk hidup. Karena firman Tuhan itu tidak ada yang bohong, semuanya benar, ya. Jadi kalian harus rajin untuk baca Alkitab di rumah. Jangan Alkitab itu hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai koleksi atau sebagai simpan aja, nggak dibaca-baca, ya. Oke, selanjutnya. Berdasarkan isi dan gaya penulisannya, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah kitab Taurat, lalu yang kedua adalah kitab sejarah, yang ketiga adalah kitab hikmat, yang keempat kitab nabi-nabi besar, lalu yang kelima adalah kitab nabi-nabi kecil, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Lalu dalam Perjanjian Baru, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan soal secara kelompok, ya, yang akan Ibu bagikan ini. Jadi anak-anak kerjakan dulu
Lalu nanti anak-anak akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari kelompok kalian, lalu nanti dipresentasekan. Ya, yang akan mempresentasikan adalah ketua kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian selama 15 menit. Ya. 10. Oke, sudah berdiri di tempat untuk mempresentasikan hasil dari oke, yang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 2 sama kelompok 3 duduk. Silakan duduk, dengarkan teman-temannya untuk membacakan hasil dari presentasinya. Ya. Oke. Nah, berdiri di depan sini. Ya. Ya. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menceritakan tentang definisi, sejarah atau struktur dari Alkitab. Definisi Alkitab, wahyu ilahi. Umat Kristen percaya bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus dan merupakan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia, mengungkapkan rencana keselamatan dan memberikan petunjuk untuk hidup. Sejarah Alkitab, periode lisan. Kisah-kisah dan tradisi lisan tentang hubungan Allah dan manusia, penciptaan, tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, dan bangsa Israel diturunkan dari generasi ke generasi. Periode ini berlangsung sangat lama, jauh sebelum adanya tulisan. Struktur Alkitab. 1. Perjanjian Lama. 39 Alkitab. Perjanjian Lama sering dibagi menjadi beberapa kelompok Alkitab. 1. Taurat. Kejadian, Genesis, Keluaran, Exodus, Imamat, Levitikus, Bilangan, Numbers, Ulangan, Deuteronomi. Kelompok ini berisi tentang penciptaan dunia, sejarah awal umat manusia, kisah para patriark. Ya, belum? Masih ada? Pembebasan bangsa Israel dari pemudakan Mesir, pemberian hukuman Taurat di Gunung Sinai, dan pengembara di padang gurun. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan anak-anak untuk hasil kerja kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bekerja sama untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Tadi sudah kalian kerjakan tentang definisi Alkitab, sejarah Alkitab, dan struktur Alkitab. Nah, itu adalah sejarah dari apa yang boleh kalian baca bersama-sama sehingga menambah ilmu anak-anak semua ya tentang sejarah Alkitab itu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak akan mengerjakan tentang soal refleksi diri ya. Nanti Ibu akan bertanya, kalian harus menjawab ya. Seberapa jauh kalian mengetahui tentang Alkitab ya, nanti sebutkan saja, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu ya. Ibu mau bertanya kepada Febian ya. Febian membaca Alkitab tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu? Sering, oke. Terus membaca Alkitab bersama keluarga? Jarang. Terus merenungkan firman Tuhan? Kadang-kadang. Melakukan firman Tuhan di rumah dan di sekolah? Sering. Membuat catatan kecil tentang firman Tuhan? Jarang. Oke, terima kasih Febian. Terima kasih semuanya anak-anak, untuk Desi juga dan Febian juga. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak semuanya, soal esai, tolong dikerjakan masing-masing ya, masing-masing mengerjakan soal. Di soal ini sudah sudah ada soal 5 soal, nanti tulis nama dan kelasnya, dikerjakan ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Apa itu Alkitab, apa fungsi Alkitab, sebutkan 5 hal penting yang sudah Ibu jelaskan dan kita pelajari bersama-sama tadi. Silakan dikerjakan 5 soal tersebut. Ya.
Silakan dikerjakan dan dikumpulkan nanti. Dikerjakan secara perorangan. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dikumpulkan kerjaannya. Silakan kumpulkan anak-anak. Silakan. Oke, silakan. Oke, silakan dikumpulkan. Ya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Jadi untuk pelajaran hari ini sebagai penutup, ya, Ibu akan memberikan satu kesimpulan dari materi hari ini. Apa materinya adalah Alkitab adalah penuntun hidupku, menuntun kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan melalui pelajaran atau materi kita hari ini adalah Alkitab itu adalah firman Allah yang diberikan pada manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Ya, para penulis Alkitab adalah orang-orang yang terpilih yang dituntun oleh Roh Kudus dalam menulis isi Alkitab. Ya, Alkitab itu bukanlah benda yang kudus, ya. Alkitab adalah buku yang memuat ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Janji itu adalah janji keselamatan, ya. Seluruh kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Untuk di rumah, ya, yang harus kalian kerjakan, silakan dicatat tugasnya, ya. Kegiatan mandiri, ya, yaitu anak-anak membuat sebuah jurnal atau video atau clipping, ya, tentang membaca Alkitab bersama keluarga kecil. Ya, misalnya kalau membuat video bersama mama papanya, bersama adik-adiknya lagi membaca firman Tuhan di rumah, ya. Terus kalau membuat clipping, apa clipping itu? Foto-foto kalian berada di gereja atau berada di tempat-tempat ibadah atau kegiatan konsel atau ibadah rumah tangga, ibadah remaja, itu mengumpulkan clipping. Nanti silakan dikumpulkan minggu depan di pelajaran kita seperti hari ini, ya. Paham anak-anak? Oke. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tentang firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan menutup serangkaian materi kita hari ini, ya. Jadi anak-anak, pelajaran kita akan berakhir pada jam ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kita akan menyanyikan dulu lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti yang akan berdoa adalah Desi, ya, untuk doa penutup. Maju ke depan untuk berdoa, Desi. Oke. Ya, di situ aja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebutuhanmu untuk yang tiga kali dapat memberikan hidup kita.
teman-teman dan masing-masing. Apabila kami ada selamat sampai di rumah masing-masing, kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih semuanya. Semangat selalu ya anak-anak ya. Ya, Bu.